Kembalinya para mantan terpidana korupsi ke panggung politik nasional menjadi perbincangan publik. Sebut saja elit Partai Demokrat, Andi Malarangeng, Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin, hingga yang terbaru ex-ketua umum P3 Muhammad Romahur Muzi alias Romi. Ironinya, partai yang seharusnya diisi orang-orang berintegritas justru kembali menjadi rumah bagi mereka. Seberapa pantas ex-koruptor ini diberikan panggung politik lagi? Kita diskusikan lebih lanjut dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara daring. Kita sudah ada 3 narasumber ya yang sudah bergabung dengan kita malam ini. Yang pertama Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Assalamualaikum, selamat malam Bang Awi. Malam, waalaikumsalam Ferdi. Baik, terima kasih Bang Awi sudah menyempatkan waktu malam ini untuk CNN Indonesia Newscast. Kita juga kedatangan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Assalamualaikum, selamat malam Kang Ujang, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ferdi. Alhamdulillah baik Bang. Baik ya, terima kasih Kang Ujang. Dan juga ada Mbak Ipi Mariati, PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan. Selamat malam Mbak Ipi, sehat Mbak? Malam Mas Ferdi, sehat Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, malam, terima kasih. Kang Awi, Kang Ujang. Oke, kita langsung saja. Saya ke Bang Awi dulu kalau gitu. Bang, gini, mantan koruptor kembali eksis di panggung politik. Kira-kira judulnya begitu ya. Artinya kemudian publik juga menuding bahwa ini adalah sebuah hal yang mencederai amanah demokrasi. Ini terlalu jauh tudingannya atau nggak benar sama sekali? Menjawab ini bagaimana? Ya, saya kira orang berpendapat itu biasa-biasa saja, ya namanya orang berpendapat. Namun kita harus mendudukkan segala sesuatu secara proporsional. Artinya apa? Kita memang dalam negara berdemokrasi, bebas-bebas saja berbicara. Tetapi kita ingat bahwa negara kita itu negara hukum, segala sesuatunya ada parameternya, yakni ketentuan perundang-undangan. Adapun keaktifan dari teman-teman tidak hanya Gus Romi di P3, sudah disebutkan tadi ada Bang Andi Malarangeng dan Pak Nazarudin dari Demokrat. Mungkin saya juga misalkan melihat Pak Anas Makmun, mantan Gubernur Riau di Partai Nasdem, dan juga mungkin di partai-partai lain. Kalau kita telusuri, semuanya itu kan sudah menjalani proses hukum. Dan di ketentuan undang-undang bahwa setiap orang yang sudah menjalani proses hukum itu tidak ada larangan untuk terlibat lagi dalam aktivitas politik. Apalagi pengadilan tidak mencabut hak politiknya. Jadi atas dasar apa kita menghalang-halangi orang untuk beraktivitas. Itu positioning kita mendudukan secara proporsional. Orang yang sudah menjalani masa hukuman itu punya hak untuk berserikat dan berkumpul. Itu diatur oleh konstitusi. Kalau kita melarang mereka, justru kita melanggar. Nanti bisa kena melanggar HAM lah, tidak sesuai konstitusi. Segala sesuatunya tentu kita dudukkan persoalan ini dengan kacamata legal formal yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena negara kita ini negara hukum. Oke, kalau bicara legal formal mungkin diskusi kita berhenti malam ini. Tapi gini, apakah kemudian akan sebegitunya tidak ada kemudian di partai politik orang-orang yang punya integritas begitu, atau saringannya kan sebenarnya ada di partai politik? Ya banyak, bukan tapi hanya kenapa? Gus Romi orang yang berkualitas, bukan hanya Gus Romi orang berkualitas di P3. Banyak tokoh-tokoh P3 yang juga kita tampilkan. Namun ini terkait dengan hak orang dalam berpolitik, dalam berserikat dan berkumpul, ya tentu kita tidak punya kuasa. Misalkan kamu tidak boleh masuk, kan tidak boleh begitu, karena partai politik itu tujuannya satu, untuk kekuasaan. Tidak ada partai politik ini didirikan hanya untuk oposisi. Nah, ketika tujuannya untuk mencapai kekuasaan, maka jangankan manusia gitu kan, orang pun jangankan manusia yang sudah tidak bersalah gitu. Bahkan mohon maaf ya, siapapun kalau bisa, kalau mau harus direkrut menjadi kekuatan partai politik, karena tujuannya nanti suara. Semakin banyak orang yang memilih partai, maka potensi suaranya semakin besar. Nah, perspektif dari kami, tentu dengan partai-partai yang lain itu bagaimana kita mencari suara, kan begitu. Nah, terhadap kawan-kawan, saudara-saudara kita yang sudah menjalani proses hukum, toh tidak ada halangan bagi mereka untuk beraktivitas di politik. Soal kemudian ada soalan sorotan dari publik, ya biarkan saja, namanya publik juga berhak gitu. Tentu parameternya nanti di pemilu. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh partai-partai politik tersebut mendapat
aspirasi dari publik. Endingnya nanti ketika pemilu. Kalau seperti hari ini itu kan diskusi, wacana, ya silahkan aja berbeda pendapat itu boleh-boleh saja gitu. Oke, kalau gitu saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Ya, Bang. pertunjukan politik apa yang sedang dipertontonkan oleh partai politik dengan kondisi atau situasi bahwa eks-koruptor ini juga kembali ke panggung politik. Sudah tidak adakah etika dan moral begitu yang dijunjung tinggi? Karena ini imbasnya juga akan ke partai politik itu sendiri. Apa sorotan Anda? Ya, kalau saya merujuk pada pidatonya Václav Havel, seorang mantan presiden Cekoslovakia, ya mengatakan bahwa kita hidup di zaman yang di mana moral sudah tercemar. Gitu. Agak sulit. Kita di Indonesia ini kalau kita ibaratkan ya sama. Jadi moral kita itu sudah tercemar. Jadi ya mohon maaf dokter ya dia melakukan malpraktek, misalkan mohon maaf ya misalkan dosen juga melakukan plagiarisme gitu lah. Lalu politisi juga melakukan tindakan pidana gitu dan hal-hal lain. Jadi ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Nah, saya melihat kita ini dari mulai budaya malu aja nggak ada. Misalkan terkait dengan koruptor ya, sebelum mereka ditangkap, misalkan mereka ketika disebut aja nggak ada tuh istilah mundur gitu. Lalu mereka malu gitu. Dan di negara-negara yang sudah maju peradabannya ya, ketika mereka disebut saja sudah mundur. Bahkan di kita ini ada ketua umum partai ya, partai besar gitu. Ketika mereka sebelum ditangkap KPK, demi Allah katanya kita tidak korupsi. Tetapi ketika ditangkap KPK ya sudah masuk penjara, sekarang ada di Sukamiskin, lalu mau apa gitu loh. Artinya ini budaya ini harus kita kembangkan kalau kita ingin menjadi negara yang beradab. Oleh karena itu saya melihat begini, sebenarnya kan di partai itu ada istilah PDLT gitu loh. Apa PDLT itu ya prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Nah kalau kita ukurannya ke situ gitu ya, biasanya partai mempraktekkan hal itu. Nah, tidak tercela inilah yang sebenarnya harus kita garis bawahi dalam konteks pembahasan hari ini. Ya kalau orang terpidana gitu ya, kalau orang pernah korupsi gitu ya, walaupun tadi sudah selesai masa hukumannya, itu ya ada hal yang harus patuhi ya dalam konteks kita melakukan etika politik. Karena kalau kita terus-menerus seperti itu ya, maka ini akan terjadi lingkaran setan yang terus-menerus terjadi dan persoalan kita hanya berkutat di situ. Saya malunya nggak ada, korupsinya nanti tidak akan selesai-selesai. Karena begini, saya pernah ya berdiskusi dengan salah satu mantan penasihat KPK. Kenapa mohon maaf ya korupsi itu selalu besar gitu? Karena tadi korupsi misalkan 50 miliar, ini contoh aja. Lalu 25 miliar untuk bayar jaksa, bayar pengadilan, bayar pengacara terbaik dan lain sebagainya, bayar penegak hukum. Maka ketika mereka dihukum, mohon maaf ya 2 tahun, hukumannya ringan, maka keluar itu masih ada 25 miliar. Oleh karena itu ya mohon maaf ya, apalagi para politisi, elit-elit politik, mereka itu jangan disangka nggak punya uang, banyak uangnya. Oleh karena itu mereka saling membutuhkan di antara partai itu. Soal etika mereka kesampingkan, soal moralitas juga akan dinomor-duakan. Oleh karena itu ya mari kita bangun peradaban Indonesia yang baru gitu, yang bersih gitu ya. Bukan berarti memang kita intoleran terhadap masuknya atau comebacknya mereka dalam politik. Tetapi kita ini partai politik banyak pandangan negatif dari publik. Lalu indeks korupsi kita juga sangat tinggi. Nah, kalau kita mempraktekkan budaya seperti ini ya, welcome terhadap para ex-koruptor, maka ya saya sih mengatakan ini sebuah evaluasi yang harus dilakukan oleh partai politik. Kenapa sih dari 273 juta rakyat Indonesia, kenapa tidak ada orang-orang yang hebat? Kenapa tidak ada orang-orang yang berintegritas? Kan pasti banyak. Kenapa berkutat di itu saja, di nama-nama itu saja? Banyak orang hebat kok di Republik ini. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang yang memiliki integritas yang hebat. Beri kesempatan yang lain. Gitu. Ya memang ini yang menjadi penyakit partai politik. Dari dulu saya pernah dekat dengan petinggi partai di Republik ini. Sampai sekarang pun saya dekat dengan banyak kalangan, termasuk dengan teman-teman di P3 ya, Bang Alwi gitu ya. Saya juga pernah membantu membuat teks pidatonya pejabat negara dari satu partai besar gitu. Saya memahami ya kalau mohon maaf budaya politik
atau budaya korupsi di partai politik akan sulit dihindari. Oleh karena itu comeback-nya para napi koruptor itu, yang pernah korupsi itu menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang lumrah. Padahal bagi kita semua adalah itu, mohon maaf gitu ya, bagian daripada pelanggaran etika kalau menurut saya ya, yang mestinya dijaga oleh partai politik, mestinya dihindari. Agar apa? Agar lingkaran setan itu tidak terjadi lagi. Bagaimana kita ingin menjadikan Indonesia bersih? Bagaimana ingin menjadikan Indonesia negara yang beradab? Kalau mohon maaf, kalau politisi kita diisi orang mantan koruptor. Nah, saya punya pikiran Bang Ferdi begini. Derajat tertinggi dari seorang politisi ya, termasuk Bang Awi ini gitu ya, yaitu seorang negarawan. Nah, seorang negarawan itu kan mohon maaf ya, tidak dilahirkan dari koruptor gitu loh. Nah, seorang negarawan itu saya bayangkan begini ya, Bang Awi gitu, ketika beliau itu derajat tertingginya mencapai puncak sebagai negarawan, maka ucapannya gitu, pikirannya, ide-idenya, gagasan-gagasannya termasuk perilakunya itu mencerminkan atau kepentingannya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah, bagi mereka yang pernah melakukan tindakan korupsi, bagi saya yaitu politisi yang memang ya mohon maaf ya tidak bermoral begitu. Bagaimana ingin mencapai menjadi seorang sosok negarawan yang hebat ketika dia menjadi politisi itu? Mereka sudah cacat di awal begitu. Seperti itu Bang Ferdi. Artinya kemudian kalau dikatakan melanggar HAM karena mempunyai hak konstitusional di situ, bagaimana? Saya rasa kalau melanggar HAM terlalu jauh ya. Kalau HAM kan undang-undang gitu. Tapi ini persoalannya adalah etika. Ini soal moralitas politik yang harus kita jaga bersama gitu. Ini yang menjadi pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini gini, kita ini miskin keteladanan dari para elit-elit politik, dari tokoh bangsa kita. Nah, ketika kita ini miskin keteladanan, maka yang terjadi tadi, yang disodorkan oleh partai politik adalah orang-orang yang korupsi itu. Mestinya yang disodorkan, yang dihadirkan oleh mereka adalah anak-anak bangsa atau tokoh-tokoh atau figur-figur yang terbaik. Yang tadi ucapannya, pikirannya, ide dan gasalnya, tindakannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bukan orang yang pernah cacat berbuat korupsi. Ada persoalan norma di sana. Saya ke Mbak Ipi. Mbak Ipi, cukup tidak dengan keyakinan saja begitu setelah hukuman dijalankan, dikembalikan ke partai, ini sang koruptor ini akan berubah perilakunya? Iya, kalau kita bicara mengenai hak ya bahwa mereka atau kembalinya para mantan narapidana korupsi ini ke panggung politik usai menjalani pidana, memang secara undang-undang ini memang dilindungi begitu ya, bahwa ini hak konstitusional, hak politik warga negara untuk kemudian tadi berserikat, berkumpul, bahkan untuk kemudian kembali ke dalam kancah politik. Tetapi memang kalau kita berbicara mengenai bagaimana tadi Kang Ujang udah banyak cerita soal etika, moral dan lain sebagainya. Kami di KPK dalam konteks pencegahan, termasuk di dalamnya tentu saja pendidikan anti korupsi untuk membangun integritas. Maka kalau kita bicara mengenai bagaimana membangun integritas di partai politik, yang harapannya adalah diisi oleh kader-kader partai politik yang memegang teguh integritas, maka saya kira hal ini menjadi satu catatan terkait dengan bagaimana komitmen parpol untuk membangun dan menegakkan integritas di tubuh parpol itu sendiri. Jadi saya kira ini kembali kepada komitmen dari partai politik itu sendiri. Karena kalau kita bicara mengenai partai politik, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan institusi politik yang memiliki peran sangat sentral dalam melahirkan para pemimpin Indonesia yang nanti akan menjadi pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian menjadi wakil-wakil rakyat di DPR dan di DPRD. Dan para pemimpin politik tersebut lahir melalui proses rekrutmen dan kaderisasi di dalam partai politik. Jadi saya kira memang bagaimana pentingnya partai politik kemudian untuk menerapkan standar etik yang tinggi dalam tujuan untuk kemudian dapat menghasilkan calon-calon pemimpin Indonesia yang berintegritas tinggi, ini memang menjadi sangat penting. Saya kira salah satu kontribusi ataupun upaya KPK dalam konteks pencegahan korupsi bagaimana memperkuat dan membangun integritas partai politik sudah kami lakukan. Jadi pada tahun 2016 KPK memulai satu kajian
bersama-sama dengan LIPI tentang Sistem Integritas Partai Politik atau SIPP. Etik di sana menjadi salah satu komponen yang sangat penting gitu, karena kami melihat bagaimana rendahnya integritas partai politik itu disebabkan ada 5 hal gitu. Dan salah satunya adalah saat ini atau kita melihat dalam studi tersebut kita mendapati bagaimana belum adanya standar etik untuk partai politik maupun untuk politisi, sehingga kemudian ini urgent untuk kita dorong. Bagaimana kemudian nanti agar partai politik ataupun kader-kader parpol memiliki standar etik yang tinggi atau yang baik begitu ya. Kemudian kita juga melihat kalau sistem rekrutmen yang ada saat ini juga belum berstandar begitu. Jadi masih berjalan secara tradisional. Kemudian juga dengan sistem kaderisasi, masih banyak partai politik yang belum memiliki proses kaderisasi yang berjenjang dan belum terlembaga. Ini kemudian yang kami dorong untuk bagaimana membangun sistem kaderisasi yang mapan, yang berjenjang dan terlembaga. Kemudian kalau kita melihat persoalan lainnya misalnya bagaimana partai politik juga masih mengalami kesulitan terkait pendanaan. Dan di dalam kajian yang terpisah KPK juga sudah mendorong untuk kemudian ada kontribusi bagaimana pendanaan partai politik ini juga bisa diberikan oleh negara melalui APBN. Dan kemudian yang kelima adalah kami melihat masih belum terbangunnya demokrasi internal partai politik. Jadi saya kira ini kondisi yang masih mayoritas kita temukan di banyak partai politik yang kemudian kalau kita ingin mendorong bagaimana partai politik sebagai institusi politik menjadi institusi yang berintegritas yang harapannya nanti akan melahirkan para pemimpin yang berintegritas, maka sistem integritas partai politik ini menurut kami adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan. Kami berharap bahwa nilai-nilai dan prinsip di dalam SIPP ini kemudian menjadi satu kebijakan yang disepakati bersama secara kolektif oleh seluruh anggota partai politik adalah seluruh kader di dalam parpol tersebut. Ini yang menjadi standar etika di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik itu sendiri. Kalau kita melihat misalnya saat ini, undang-undang menempatkan partai politik dalam peran sentral yang sangat penting tadi dalam proses rekrutmen politik dan penentu jabatan publik. Misalnya dalam proses penetapan atau pencalonan calon kepala daerah atau tadi pimpinan-pimpinan dalam jabatan publik, bahkan proses fit and proper test misalnya untuk para jabatan pejabat negara di beberapa lembaga negara harus melalui proses fit and proper test di DPR misalnya. Ini artinya memang partai politik memiliki peranan yang sangat penting. Kemudian kondisi yang masih kita hadapi misalnya kalau dari survei kita masih melihat bagaimana partai politik dipersepsikan menjadi institusi yang masih belum demokratis, masih korup begitu ya. Ini kan kemudian kondisi yang perlu kemudian kita ubah persepsi ini bersama. Nah, yang ketiga kemudian juga mungkin kita masih menemukan begitu ya, belum semua wakil rakyat ataupun para politisi yang memenuhi harapan dari publik begitu. Padahal yang kita harapkan atau ekspektasinya secara umum gitu ya, masyarakat menginginkan partai politik ini menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Kemudian juga bagaimana partai politik bisa berperan lebih strategis untuk mendorong demokrasi yang berintegritas, tata kelola pemerintahan yang baik begitu ya, dan juga bagi institusi partai politiknya itu sendiri kita berharap tentu partai politik dapat dikelola secara profesional, akuntabel dan demokratis. Nah, ini kami tawarkan begitu ya, dari studi yang kami lakukan melalui LIPI, kami telah sosialisasikan sebetulnya juga kepada teman-teman dari partai politik bagaimana mengimplementasikan SIPP ini ke dalam partai politik. Dalam banyak kegiatan kami juga sebetulnya sudah berkolaborasi dengan partai politik ya dalam kegiatan pendidikan anti korupsi dan lain sebagainya. Pada akhir November 2020 kalau tidak salah kami sempat juga mengundang ada 9 sekjen ataupun perwakilan partai politik dalam sebuah SGD yang salah satu simpulannya adalah satu kesepakatan bagaimana menginsersikan pendidikan anti korupsi di dalam pendidikan politik untuk kader-kader politisi begitu yang ada di dalam parpol begitu. Nah, ini sebenarnya yang kami tunggu bagaimana kemudian ini bisa berlanjut secara sustain atau continue begitu dan berkelanjutan, yang kita berharap kemudian ini akan bisa menjadi satu kontribusi untuk bisa meningkatkan integritas dari partai politik melalui kader-kader parpol yang berintegritas. Oke, baik Mbak Ipi, berarti saya nanti ke Bang Awi bahwa
catatan-catatan dari KPK tadi ini sebenarnya sudah cukup mewakili bahwa integritas, persoalan norma dan moral ini menjadi penting juga, menjadi satu kesatuan sebagai pendidikan politik dalam sebuah partai politik. Tapi dijawabnya nanti Bang, kita akan break dulu. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya ke Bang Awi. Bang Awi gini, kalau kemudian ex koruptor ini kembali ke partai politik, publik menilai ini cukup permisif sekali partai politik untuk menerima kembali ex koruptor ini. Atau jangan-jangan memang ada soal kaderisasi yang tadi digarisbawahi oleh Mbak Ipi. Atau juga mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang cukup bergantung kepada ex kader ini. Atau bagaimana? Apa sebenarnya? Ini permisif sekali soalnya. Ya, itu kan pendapat. Saya berharap Mbak Ipi Marjanti Kuding itu tidak melupakan posisinya sebagai ASN di KPK. Jangan sampai posisinya tadi saya lihat kok malah menjadi pengamat politik, bahkan konsultan politik. Fokusnya ya silakan aja fokusnya pada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mantan-mantan napi korupsi yang hari ini disorot dan banyak yang disorot di beberapa media termasuk CNN itu alumni di tempatnya Mbak Ipi Marjanti Kuding ini. Nah, selama dia di sana apakah ada pembinaan? Misalkan bisa saja mantan-mantan napi korupsi itu ketika dia sudah bebas justru memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masa lalu yang dia lakukan. Jangan seperti saya, begini. Misalkan menjadi duta anti korupsi. Itu kan bagus. Nah, yang dilakukan misalkan, ini mohon maaf, ini persoalan internal sebenarnya. Gus Romi itu kemarin ketika menjadi pemateri lebih banyak menceritakan, mengingatkan kader-kader P3, jangan sampai seperti saya. Ini kan sesuatu yang bagus. Nah, kalau yang tadi disampaikan Mbak Ipi Marjanti Kuding, mohon maaf, Anda lebih tepat menjadi konsultan politik, bukan merepresentasi KPK. Harusnya ada target dan pencapaian dari KPK terhadap, mohon maaf tanda kutip, alumni-alumninya yang berlatar belakang politisi itu, apa yang sudah dilakukan. Terus bagaimana monitoringnya? Oke, Bang Awi, Anda ingin mengatakan bahwa... Saya bicara, sebentar. Terus kemudian kita sepakat membangun peradaban bersama. Tapi dudukannya harus jelas. Ada ketentuan perundang-undangan di situ. Apakah kemudian orang yang sudah divonis bersalah kembali bebas, memiliki haknya berserikat berkumpul? Apakah terus kemudian kita mengucilkan orang itu karena kami memposisikan dia masih berdosa? Wong Tuhan aja maha pemaaf, apalagi manusia. Apalagi manusianya tersebut sudah menjalani proses hukum. Yang itu beban moralnya, sanksi sosialnya, sanksi hukumannya juga sudah dilakukan, sudah dijalani. Kalau kemudian apakah ada kepentingan? Tidak ada kepentingan secara khusus. Kepentingan kami bagaimana kami membranding partai ini, memuatkan di internal kami bahwa apa yang telah terjadi kepada pendahulu-pendahulu kami itu tidak terjadi sebagai bahan introspeksi bagi para kader P3. Itu kan bagus kalau dari sisi itu kita melihatnya. Tapi kalau sisi permisif dulu yang ditonjolkan, ya sudah nggak bakal ketemu. Yang terpenting bagi partai politik bagaimana kita berjalan ini sesuai rule hukum yang ada. Kalau kita boleh bicara etika, standar etika siapa? Siapa yang menentukan apakah IP, apakah Ujang? Kan tidak. Etika politik itu siapa yang menentukan? Bagi kami jelas, kalau yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan itu jelas itu melanggar etika. Gitu. Kalau selama tidak ada undang-undang yang dilanggar, ya gimana kita mendudukkannya gitu? Jangan mencoba, mohon maaf, menggiring kepada kita seolah-olah ada tanda kutip ya, pembodohan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah jelas. Oke, Kang Ujang bagaimana? Ada makna begitu yang disampaikan Bang Awi? Ya, kalau Bang Awi kan berkata seperti itu wajar lah sebagai politisi ya. Ya karena standarnya standar undang-undang dan itu harus dipatuhi. Tetapi kan tadi standar etika itu universal, Bang. Ya kan memang kalau kita bicara undang-undang ya mereka akan secara bebas bisa melakukan kegiatan aktivitas apapun di partai politik. Standarnya memang bukan standar saya, standar masyarakat juga. Sama lah misalkan saya dosen gitu ya, menulis jurnal gitu lah, tahu-tahu saya terindikasikan
plagiarisme gitu, atau kan self plagiarisme misalkan contohnya, karena lalu dituduh gitu dan lain sebagainya. Tetapi ya secara etika waktu itu tidak bersalah katakan, karena ini ada kejadian di teman saya di Rektor USU, gitu. Jadi dituduh self plagiarisme, tetapi dikti mengatakan tidak. Nah, tetapi ini kalau kita bedah gitu ya, etikanya, ya dosen itu misalkan saya seperti itu ya, sebenarnya saya ya dianggap sudah tidak beretika gitu, melakukan seperti itu. Nah kalau misalkan mohon maaf sudah korupsi lalu masih menganggap bermoral, ya memang tadi secara hukum Tuhan ya, hukum undang-undang yang membolehkan, itu pun kita sepakat. Tetapi kan rakyat itu butuh pemimpin atau tokoh-tokoh, figur-figur ya yang lain yang bersih, yang berintegritas, yang di luar yang ekskoruptor itu. Apakah tidak ada? Dan saya rasa ya kembali ke internal, tapi kita mengingatkan, ya kan mengingatkan sebagai orang luar gitu, bahwa permasalahan ini tidak permasalahan yang sederhana gitu loh. Ini masalah complicated yang sejatinya harus walaupun memang debatable, tetapi ini warning bahwa partai politik juga mesti berubah gitu. Tapi Kang Ujang, tidak semuanya orang partai politik itu, mohon maaf, tidak semuanya rusak. Saya sepakat, banyak orang yang baik. Bang Awi juga orang yang baik gitu, dia senior saya. Tetapi kan apakah tidak ada yang lain yang yang memang betul-betul integritas, yang bersih. Sehingga mohon maaf kita ini selalu berulang pada lingkaran yang sama. Menilainya seperti itu Bang Ferdi. Kang Ujang mungkin karena nggak masuk struktur partai mungkin jadi boleh-boleh aja mungkin gitu. Enggak. Saya dulu diajak-ajak, ya coba, saya juga pernah dekat dengan petinggi partai. Hari ini juga saya dekat dengan salah seorang menteri, beberapa menteri dekat. Bahkan banyak senior-senior anggota DPR juga sering berdiskusi. Ini juga ada yang dari Gerindra, dari Golkar, yang ingin berdiskusi. Sama, saya ini hanya mengatakan ya sesuai dengan hati nurani saya sebagai pengamat politik, sebagai akademisi. Dan itu sudah sebenarnya, mohon maaf kalau saya bukan mengklaim ya, yang rakyat juga mengharapkan seperti itu gitu loh. Ya kalau kita kembalikan kepada undang-undang, kepada kebesaran Tuhan, ya pasti itu akan membolehkan itu. Nah, oleh karena itu ya di banyak negara, makanya saya katakan ini bedanya kita negara berkembang ya dengan negara-negara yang maju. Negara yang maju ketika kita bicara korupsi, mereka sudah begitu tadi di awal sudah disebut aja sudah tidak. Kita ini sudah mau ditangkap KPK aja sudah tidak mengaku sama sekali. Oleh karena itu tidak heran kalau misalkan mohon maaf ya banyak dari senior-senior lah yang katakannya pernah ditangkap KPK itu comeback kepada partai politiknya masing-masing. Ya kan? Seperti itu Bang Ferdi. Baik. Saya ke Mbak Ipi. Mbak Ipi, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Awi, bisa tidak dikatakan KPK ternyata kalah gitu sama koruptor gitu? Enggak gitu ya? Enggak. Jadi kurang lebih yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah hasil kajian KPK bersama LIPI, Kang Awi. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ada 5 komponen di dalam SIPP itu sebenarnya adalah hasil kajian yang KPK lakukan bersama dengan LIPI. Dan 5 poin di dalam SIPP ini sebenarnya juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman di partai politik. Dan kemudian kami mengajak, ayo sama-sama bagaimana kita kemudian bisa KPK membantu untuk kemudian kita memperkuat partai politik khususnya dalam aspek menjadikan partai politik sebagai institusi politik yang berintegritas. Karena kita berharap dengan institusi politik ini kemudian akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kemudian akan lebih memiliki integritas yang baik begitu. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Nah, dalam rangkaian kami mensosialisasikan SIPP ini sebenarnya KPK juga telah turunkan ke dalam satu skema begitu ya yang lebih teknis, yang praktikal, yang kemudian bisa diimplementasikan oleh partai politik. Ini yang kami ajak kemudian bersama-sama. Di tahun 2021 kemarin, meskipun di masa pandemi, baik secara daring maupun secara offline, kami berdiskusi dengan 16 partai politik sebetulnya. Kami juga mendatangi partai P3. DPP P3 saat itu, dan kami mengingatkan kembali bagaimana implementasi SIPP ini. Kami tawarkan saat itu untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh partai politik misalnya dengan membentuk tim kecil di mana tim ini kemudian akan bertugas untuk mengisi yang kami sebut dengan yang namanya TOA begitu ya.
atau tool of assessment. Jadi dari 5 komponen ini kami jabarkan ke dalam 19 variabel dan kemudian kami turunkan kembali menjadi 48 indikator. Ini yang sudah sifatnya cukup teknis yang kemudian bisa diimplementasikan oleh teman-teman di partai politik. Jadi sebenarnya kami menyampaikan kajian ini untuk kemudian kita bersama-sama bagaimana kita melakukan aksi bersama untuk kita bisa memperbaiki ataupun kita mencapai demokrasi yang lebih baik ke depan melalui partai politik yang lebih kuat. Ini salah satu kajian yang KPK lakukan di sektor politik yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya tidak hanya fokus pada partai politik, selain tentang tadi bagaimana mendorong internalisasi SIPP sebagai upaya untuk membangun integritas partai politik, kami juga mendorong bagaimana kemudian dilakukan pendanaan partai politik oleh pemerintah. Selain itu juga ada kajian-kajian sistem lainnya pada sistem politik, penyelenggaraan pilkada dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sebenarnya karena concern KPK pada korupsi politik yang kita berharap kemudian dengan melakukan upaya-upaya perbaikan sistem, upaya-upaya edukasi anti korupsi kepada insan ataupun kepada kader-kader partai politik. Yang harapannya kemudian akan menurunkan angka tingkat korupsi politik. Sebenarnya adalah itu. Jadi kami sebenarnya mengajak teman-teman di parpol dan kita berharap kemudian untuk bersama-sama bisa mengimplementasikan rekomendasi dari hasil kajian yang kami lakukan bersama-sama dengan LIPI. Mbak Ipi, artinya Anda ingin mengatakan kajian ini tidak dijalankan, diterapkan di partai politik. Bagaimana, Bang Awi? Gini, saya kembali ke topik persoalan ini. Saya tanya ke Mbak Ipi Marjati Kuding, selaku orang di KPK yang bertugas ke pencegahan dan pemberantasan. Mantan alumni KPK yang disorot adalah Gus Romi. Sekarang Gus Romi dalam materinya di kita mengatakan begini, Anda cukuplah kasus saya yang menimpa saya jadikan pembelajaran. Jangan dilakukan, jangan diulangi, jangan sampai ada kader P3 yang terjumus korupsi. Ini konten lah kira-kira. Bagaimana tanggapan? Apakah itu tidak boleh? Saya kira itu baik-baik saja. Misalkan seseorang yang pernah di situ mengingatkan kita semua, fungsinya sama kok, ingin mengingatkan jangan sampai kader-kader partai itu terjerumus. Masa orang begitu nggak boleh? Ini pernah berproses di tempat sampean. Yang nggak tahu, beliau itu mengatakan seperti itu, apakah hasil kontemplasi sendiri di KPK atau memang sudah di-guidance oleh teman-teman KPK. Tapi kalau dari pernyataan Mbak Ipi Marjati Kuding itu kok nggak ada guidance. Dia hanya menintrospeksi dirinya, apa kontemplasi yang dia lakukan selama ini di KPK, ditahan selama 1 tahun, menjadi pembelajaran bagi kader-kadernya. Ini kan bagus untuk pencegahan korupsi. Jadi jangan dibalik-balik. Sekali lagi, mohon maaf ya, kita ini bukan orang yang selalu membawa persoalan ini kepada legal format. Tetapi pijakan hukum kita berdemokrasi jelas, ada ketentuan undang-undang. Baik itu undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan juga konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Kalau persoalan, terima kasih Pak Ujang, Bu Ipi, kalau niatnya ingin memperingatkan, kita sih terbuka saja. Tetapi kalau kaitannya kemudian, ini nanti rakyat kecewa dan semacamnya, ada 2 hal yang perlu dipilah. Pertama, seseorang comeback ke politik untuk mengingatkan kader-kadernya, supaya tidak terjadi hal-hal yang musibah ataupun memalukan yang lalu-lalu, supaya tidak terulang. Yang tahap berikutnya, seseorang tersebut maju dalam kontestasi politik. Kita kan belum masuk ke sana. Walaupun faktanya banyak juga teman-teman, sahabat-sahabat saya juga, mereka sudah bersih kembali kepada masyarakat, ikut lagi kontestasi politik dan terpilih. Kan banyak juga yang seperti itu. Apakah kita mau menutup mata terhadap persoalan-persoalan yang demikian? Mbak Ipi, bagaimana? Kalau kita bicara mengenai peran serta masyarakat di dalam pemberantasan korupsi, tentu saja itu terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada para narapidana korupsi. Kalau teman-teman ataupun masyarakat masih mengingat, di tahun 2021 kemarin kami juga memiliki program bagaimana kami melakukan sosialisasi juga kepada para warga binaan. Targetnya adalah mereka yang hampir menyelesaikan masa tahanan begitu ya, yang hampir selesai dan akan kembali ke masyarakat. Betul sekali, memang peran serta masyarakat tidak terkecuali adalah para mantan narapidana, itu memang sangat terbuka. Sehingga kemudian sosialisasi itu pun juga kami berikan kepada mereka. Kalau dalam konteks untuk kemudian memberikan informasi, kemudian memberikan sharing pengalaman dan bagaimana yang dirasakan di dalam tahanan, sebenarnya itu juga kemarin yang kami
menjadi dasar begitu ya, latar belakang kenapa kami kemudian membuat program sosialisasi kepada warga binaan. Jadi memang ini adalah bagaimana bentuk peran serta masyarakat. Tetapi juga kembali lagi, tadi kan topik yang diangkat adalah bagaimana kemudian kalau ex narapidana korupsi ini kembali ke panggung politik begitu ya, dan bagaimana kemudian harapan publik. Yang saya coba sampaikan adalah tentu kita sebagai masyarakat mengharapkan calon-calon atau pemimpin yang nantinya begitu untuk didorong oleh partai politik sebagai pimpinan ataupun pejabat publik tentu adalah orang-orang yang memiliki integritas. Karena dari sisi edukasi ini juga yang kami dorong, bagaimana kemudian masyarakat juga cerdas memilih para pemimpin politik nanti, tidak hanya melihat pada aspek kapasitas dan kompetensi, tapi juga pada aspek integritas. Jadi saya kira ini dua hal yang berbeda. Jadi bagaimana KPK merangkul seluruh elemen masyarakat termasuk narapidana korupsi pun kami lakukan sosialisasi yang kemudian kami harapkan begitu kembali di masyarakat, tidak hanya itu menjadi bekal untuk dirinya sendiri untuk tidak mengulangi perilaku korupsinya, tetapi juga kita berharap kemudian dia bisa menyampaikan bagaimana pengalamannya dan bagaimana nilai-nilai anti korupsi yang dia dapatkan di dalam sosialisasi itu kemudian bisa dia sampaikan minimal kepada masyarakat ataupun di lingkungan terkecilnya, di keluarga ataupun di dalam komunitasnya. Jadi saya kira ini dua hal yang berbeda sekali lagi ya. Oke, baik Mbak Ipi. Saya terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita sepakat bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Kalau panggung politik ini kembali diberikan kepada ex-koruptor ini, artinya akan sama saja bahwa efek malu, efek jera ini tidak akan memberikan dampak apapun begitu, dan bukan lagi mendaur ulang koruptor, tapi justru berpotensi untuk memproduksi lagi koruptor-koruptor baru. Silakan. Ya, ini pembelajaran yang berharga bagi bangsa ini ya. Tentu partai politik punya tugas untuk berbenah. Seandainya apa yang disampaikan oleh Bang Awi ya, tentu tadi ada benarnya, seandainya ingin memberikan contoh. Tetapi kan persoalannya kan tidak sebatas itu. Ya, publik butuh diyakinkan gitu ya, publik butuh kepercayaan terhadap elit-elit politiknya. Saya mengatakan begini ya, saya pernah jadi ketua tim sukses dan bos saya itu ketika itu pernah menjadi ketua tim pemenangan pemilu di salah satu partai besar. Ketika pemilu kita, mohon maaf ini, saya sedang ngambil kesimpulan karena saya punya survei dan data juga. Saya katakan ketika pemilu kita masih diwarnai oleh money politik, ya kan, masifnya money politik, dan saya punya data itu karena saya survei langsung, saya pernah jadi ketua tim sukses langsung gitu. Maka persoalan ex-napi koruptor, persoalan orang-orang misalkan elit yang punya masalah yang lain itu ya, mohon maaf, pernah ada anggota DPR juga yang pernah kasus seks gitu ya, mohon maaf ya. Sekarang mohon maaf menjadi anggota DPR kembali kok, terpilih kembali kok. Jadi itu di tengah pemilu kita tadi yang masifnya money politik dan lain sebagainya lah yang sudah saya jelaskan. Maka ya mereka bisa terpilih kembali, makanya banyak yang terpilih kembali. Nah, ini tidak aneh, karena kita evaluasi bersama lah. Saya bukan berarti merasa paling benar, tidak. Saya juga manusia biasa, tapi saya punya pengalaman itu dan banyak bergaul juga dengan senior-senior di banyak partai gitu sampai hari ini, alhamdulillah gitu. Saya ingin mengatakan karena saya dari luar, maka kita juga pengen punya kontribusi untuk membangun bangsa ini dengan membuat statement-statement yang tentu bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi begitu. Ya, harapannya Bang Awi gitu ya, partai politik semuanya ya kita sama-sama perbaiki lah. Kita juga tidak menuju siapa-siapa ya, kita komitmen saja terhadap pemberantasan korupsi karena mohon maaf kita ini salah satu negara yang korupsinya luar biasa besar dan tinggi. Oleh karena itu kita utangnya banyak gitu ya. Persoalan bangsa juga banyak juga. Ya kita bersama-sama kita selesaikan dengan posisi kita masing-masing. Evaluasi diri aja Bang Ferdi, kita semuanya gitu. Oke, baik. Kita aminkan harapan-harapan itu sambil mengevaluasi karena kita berharap pejabat-pejabat ini kan memang tetap menjadi barometer dari kacamata publik, apalagi nanti kalau kembali menduduki posisi-posisi sebagai pejabat publik. Nah, ini yang mungkin perlu kita awasi secara bersama. Terima kasih. Waktu kita terbatas, Bang Awi, Kang Ujang, Mbak Ipi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newscast malam ini. Salam sehat. Sehat. Oke.